Istirohah Maulidah Hidayati, dan saya sendiri Sidang Fahmi Miftahul Khair. Kali ini kami akan menjelaskan tentang beberapa tenses, yaitu yang pertama simple present tense, kemudian present continuous, dan present participle, dan yang terakhir adalah gerund. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi materi-materinya nanti ada 4 ya, seperti yang sudah disebutkan di judul tadi, yaitu simple present tense, kemudian yang kedua present continuous, dan yang ketiga present participle, dan materi yang keempat adalah gerund. Materi yang pertama yaitu tentang simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang sering terjadi pada saat ini. Bentuk kata kerja ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Simple present tense ini dibentuk dari verb one atau linking verb be, yaitu is, am, atau are. Apa itu verb one? Verb one merupakan verb infinitif dengan tambahan s atau is. Contohnya seperti do, ketambahan s menjadi does, kemudian go menjadi ketambahan s menjadi goes, dan want, ketambahan s menjadi wants. Khusus untuk subjek berupa singular noun atau kata benda tunggal seperti nama orang, kemudian nama benda, atau third person singular pronoun, kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu she, he, or it, atau tanpa tambahan apapun. Contohnya verb one, do, go, want. Untuk subjek berupa plural noun atau kata jamak, yaitu boys, men, books, atau plural noun we, they, pronoun I atau you, atau compound subject you and me, Tina and Rati. Kemudian yaitu tentang rumus. Nah, jadi ada rumus mengenai simple present tense. Yang pertama kita ke kalimat positif terlebih dahulu. Jadi rumusnya untuk kalimat positif ya ini adalah subject plus verb one plus s atau is, auxiliary do atau does sebagai infinitif. Contohnya seperti see. Nah, see kan berupa kata ganti tunggal, berarti kemudian ditambahi s. Jadi she likes eating out. Kemudian yang ketambahan verb infinitif, ya kan ketambahan linking verb, yaitu subject plus be. Be-nya itu bisa berupa I am untuk I, bisa is, juga bisa are. Contohnya seperti the children are native. Nah, the children ini kan anak-anak, berarti kan jamak. Nah, jadi menggunakan kata are. Kemudian yang kedua yaitu kalimat negatif. Kalimat negatif yaitu dengan rumus subject auxiliary yang berupa do atau does, kemudian does not plus verb infinitive. Contohnya she doesn't like eating out. Jadi yang negatif ini seperti kalimat positif, hanya ketambahan not saja. Kemudian yang untuk linking verb yaitu subject plus be, am, is, or are plus not. Contohnya the children are naughty. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang interrogatif atau kata tanya. Jadi kalau kata tanya ini kita letakkan do atau does-nya terlebih dahulu. Jika do, maka subjeknya itu adalah I, you, we, they. Kemudian jika does, subjeknya itu adalah she, it. Nah, jadi rumusnya itu yang pertama do or does plus subject plus verb infinitive. Contohnya does she like out eating out?
Jadi does terlebih dahulu karena itu subjeknya she, jadi harus does, bukan do. Kemudian yang linking verb yaitu rumusnya be, am, is, are plus s. Jadi contohnya, are the children naughty? Nah, jadi kita letakkan are-nya terlebih dahulu, kemudian baru subjeknya. Untuk catatan, kalimat positif normalnya auxiliary verb do or does tidak digunakan, melainkan hanya digunakan jika perlu untuk memberikan penekanan pada keharusan melakukan aksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke materi present continuous tense. Nah, present continuous tense adalah aktivitas atau kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan. Misalnya aktivitas makan itu jika dibuat kalimat dari present continuous tense itu menjadi I'm eating rice right now. Nah, untuk polanya sendiri, yang pertama untuk kalimat positifnya yaitu subject plus to be plus verb ing plus object plus adverb of time. Contohnya seperti tadi yaitu I'm eating rice right now. Kemudian untuk kalimat negatifnya yaitu subject ditambah to be ditambah not ditambah verb ing ditambah object kemudian adverb of time. Misalnya I'm not eating rice right now. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, polanya yaitu to be ditambah subject ditambah verb ing ditambah object ditambah adverb of time kemudian tanda tanya. Contohnya, am I eating rice right now? Nah, seperti itu. Untuk adverb of time-nya sendiri yang dipakai dalam present continuous tense itu bersifat spesifik seperti today, right now, at this moment, dan this week or this month or this year. Selanjutnya kita masuk pada beberapa keadaan yang menggunakan present continuous tense. Yang pertama yaitu kejadian yang sedang berlangsung. Misalnya, I am reading book right now. Nah, kata right now ini itu menunjukkan bahwa kejadian itu sedang berlangsung saat itu juga. Kemudian yang kedua yaitu kejadian yang sedang berlangsung dalam periode yang lama meskipun tidak dilakukan pada saat dikatakan. Misalnya, the writer is finishing his latest book this week. Nah, kata this week ini itu menunjukkan bahwasanya kegiatan yang dilakukan oleh penulis yaitu menyelesaikan buku itu sedang berlangsung meskipun pada saat dia mengatakan itu dia tidak sedang menyelesaikan bukunya. Kemudian yang ketiga yaitu changes atau pernyataan yang mengindikasikan perubahan, getting or being. Misalnya, the climate is getting colder. Cuacanya menjadi lebih dingin. Nah, kata colder atau lebih dingin itu menunjukkan adanya perubahan dari yang tadinya hanya dingin kemudian menjadi tambah dingin. Selanjutnya adalah present participle. Present participle adalah kata yang dibentuk dengan menambahkan akhiran ing pada verb. Present participle digunakan untuk menjelaskan noun. Present participle menggunakan verb ing sebagaimana gerund yang memiliki beberapa fungsi. Ciri-ciri present participle. Ciri yang pertama yaitu present participle menggunakan verb plus ing. Contohnya working yang berasal dari kata work dan ing. Loving yang berasal dari kata love dan ing. Sitting yang berasal dari kata sit dan ing.
standing yang berasal dari kata stand dan ing. Ciri yang kedua yaitu rumus present participle, ada dua. Yang pertama noun plus verb ing, yang kedua verb ing plus noun. Ciri yang ketiga letak present participle dalam kalimat. Letak present participle dalam kalimat itu ada tiga. Yang pertama sebelum kata benda, contohnya the crying baby is suffering from the heat. Yang kedua setelah kata benda, contohnya the person writing this book. Yang ketiga di awal kalimat, contohnya falling, Andri must be carried to hospital. Sebagai verbal, participle digunakan sebagai adjektif atau kata sifat. Sebagai adjektif, participle berfungsi untuk menerangkan noun atau kata benda. Contoh present participle sebagai verb. He is smiling to you, yang artinya dia sedang tersenyum padamu. Penggunaan present participle sebagai adjektif dapat dilihat pada noun phrase dan reduced adjective clause. Yang pertama pada noun phrase. Noun yang bertindak sebagai pelaku aksi dirangkai dengan present participle. Contohnya, the fact interested me, yang artinya fakta tersebut menarik perhatian saya. Dalam present participle menjadi it was an interesting fact, atau the interesting fact was published. B. Pada reduced adjective clause atau active voice, relative pronoun and verb to be atau auxiliary verb lain jika ada dihapus, kemudian ditambahkan ing pada active verb jika tidak berbentuk continuous tense sehingga membentuk present participle. Contohnya, the woman who works he is from Indonesia, yang artinya wanita yang bekerja di sini berasal dari Indonesia. Dalam present participle diubah menjadi the woman working here is from Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ima. Materi keempat adalah gerund. Gerund adalah kata benda yang dibentuk dari kata kerja dengan penambahan ing yang disebut juga participle atau bentuk sampai sekarang, sehingga pola dari gerund adalah verb 1 dan ing. Contoh, seeing is believing. Fungsi gerund dibagi menjadi 10. Yang pertama, subjek. Contohnya, running is healthy. Yang kedua, objek. Contohnya, he likes swimming. Kata kerja dan ungkapan yang diikuti dengan gerund. Yang pertama, kata kerja diikuti dengan gerund. Admin, adverts, allow, attempt, avoid, operations, begin, case, cause, condition, continue. Sedangkan ungkapan yang diikuti dengan gerund yaitu cannot bear, cannot have, it is not used, to be word. Yang ketiga, objek setelah kata depan atau object of preposition. Contohnya, we think of going to the beach. Yang keempat, kata depan atau preposition plus gerund. Contoh, after reading the book to the library, I go home. Yang kelima, gerund setelah kata sifat generatif. Dapat dipakai kata sifat generatif karena sifat kata benda generatif lebih disukai kata ganti yang mendahului gerund. Contohnya, I dislike my friends interfering in the rumors. Yang keenam, gerund sebagai pelengkap subjek. Chatting is lying. Yang ketujuh, gerund sebagai keterangan tambahan atau apposition. Contoh, his favorite exercise. Selanjutnya, gerund dipakai setelah kelompok kata. Contoh, it is not used trying. Selanjutnya, gerund dipakai di belakang no. Contoh, no parking, no smoking. Dan yang terakhir, gerund dipakai di depan kata benda. Berfungsi memberi sifat terhadap kata benda yang mengikutinya. Contoh, dining rooms needs rearing.